Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai kode etik PNS dalam literasi digital dengan fokus dua aspek penting, yaitu digital ethics dan digital culture. Di era digital, hampir seluruh pelayan publik memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita tidak hanya memanfaatkan penggunaannya saja, kita juga harus memahami etika dan budaya dalam penggunaannya, sehingga tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat maupun instansi. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara efektif, aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Bagi PNS, literasi digital bukan hanya kemampuan untuk mengoperasikan perangkat dan aplikasi, tetapi juga kemampuan untuk memahami etika, keamanan informasi, dan budaya. Literasi digital menjadi sangat penting karena mendukung transformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pelayanan publik, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi. Sebagai aparatur negara, setiap aktivitas digital yang dilakukan ASN memengaruhi citra instansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Etika digital merupakan seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan teknologi dan berinteraksi di ruang digital. Etika digital membantu kita memahami bagaimana berkomunikasi dan bertindak secara tepat dalam media sosial, email, aplikasi pesan, maupun platform digital lainnya. Bagi PNS, etika digital merupakan bagian dari integritas dan profesionalisme. Tujuan utama etika digital adalah menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, bertanggung jawab, serta menjaga reputasi individu maupun instansi pemerintah. Terdapat 5 prinsip utama etika digital yang harus diterapkan oleh setiap PNS. Pertama, tanggung jawab, yaitu memastikan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedua, kejujuran, yaitu tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Ketiga, kesopanan, dengan menggunakan bahasa yang santun dalam setiap komunikasi digital. Keempat, yaitu menghormati privasi, menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi maupun rahasia negara. Dan yang kelima, menghargai hak kekayaan intelektual dengan mencantumkan sumber informasi dan menghindari plagiarisme. Penerapan etika digital dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam media sosial, ASN harus menghindari penyebaran hoax, ujaran kebencian, maupun konten yang dapat merugikan instansi. Dalam komunikasi digital, ASN perlu menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga profesionalisme. Sedangkan dalam pengelolaan informasi, ASN wajib menjaga kerahasiaan data serta memastikan setiap informasi yang dibagikan telah melalui proses verifikasi yang benar. Selain etika digital, ASN juga perlu memahami budaya digital atau digital culture. Budaya digital adalah cara berpikir, berinteraksi, dan berperilaku dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku. Digital culture tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan untuk memperkuat identitas, menjaga persatuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. ASN memiliki peran penting sebagai teladan dan membangun budaya digital yang positif. Terdapat beberapa nilai utama dalam budaya digital yang relevan bagi ASN. Yang pertama, nasionalisme, yaitu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat persatuan bangsa. Yang kedua, integritas, yaitu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digital. Yang ketiga, profesionalisme, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, gotong royong dan kolaborasi, yaitu bekerja sama dan berbagi informasi melalui platform digital. Yang kelima, adaptif, yaitu kemampuan mengikuti perkembangan teknologi secara berkelanjutan. Implementasi budaya digital dapat diwujudkan melalui 3 aspek utama. Yang pertama, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik seperti penggunaan sistem administrasi elektronik, aplikasi pelayanan digital, dan layanan pengaduan online. Yang kedua, komunikasi positif di media sosial sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Digital etik dan digital kultur memiliki keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan diwujudkan melalui pelayanan digital yang cepat dan berkualitas. Akuntabel, tercermin dari tanggung jawab dan penggunaan teknologi dan informasi. Kompeten,
diwujudkan dengan peningkatan kemampuan digital secara berkelanjutan. Harmonis, tercermin dalam komunikasi yang santun dan menghargai perbedaan. Loyal, diwujudkan dengan menjaga nama baik instansi dan negara. Kemudian adaptif, berarti mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan kolaboratif diwujudkan melalui kerjasama yang efektif menggunakan berbagai platform digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan kompetensi penting bagi setiap PNS di era transformasi digital. Digital etik membantu ASN berperilaku secara bertanggung jawab, profesional, dan berintegritas dalam ruang digital. Sementara digital kultur menanamkan nilai-nilai positif dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik. Melalui penerapan etika dan budaya digital yang baik, ASN dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta teladan dalam menciptakan ruang digital yang aman dan produktif. Mari bersama wujudkan ASN berakhlak, cakap digital, dan berintegritas untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.